Safira nih guys berusaha untuk mempercayai bahwa Dania adalah kakak kandung dia. Dia dan juga Dania itu adalah saudara kandung semacam itu nih guys. Safira diantarkan oleh suaminya menemui Dania karena apa? Dia mau mengambil sampel rambutnya nih guys ya untuk memastikan bahwa DNA antara mamanya ya DNA Safira dan juga DNA Dania itu sama dan mereka itu benar adalah saudara semacam itu nih guys. Berkat bantuan dari dokter Yana, tentu saja di situ akan mempermudah mengambil sampel rambutnya semacam itu untuk menguji kebenarannya nanti bahwa benar atau tidak bahwa Dania itu adalah saudara kandung dari Safira nih guys. Nah sementara itu nih guys ada Julia nih guys yang merasa dia heran banget dengan keadaan Dania saat ini. Ternyata Dania saat ini keadaannya tidak baik-baik saja semacam itu. Dania yang ia kenal adalah Dania yang tangguh semacam itu. Kok bisa ya Dania itu seperti itu keadaannya gitu loh, sampai diikat gitu kakinya, tangannya histeris semacam itu. Ternyata Dania separah itu semacam itu. Nah kemudian nih guys ya, di situ ya guys ya ada istrinya nih guys ya, Safira, yang berusaha tanya kepada Julian nih guys ya, apakah dia itu masih sakit, namun memang sudah tidak sakit lagi, namun melainkan heran dengan Dania sikapnya seperti itu. Safira sangat menyadari dengan keadaan Dania karena apa? Setelah ditinggal Loli otomatis membuat keadaan dia tidak baik-baik saja semacam itu loh guys. Dan itulah karena Loli yang sudah meninggal makanya membuat keadaan Dania menjadi lebih stres, histeris semacam itu. Tentu saja nih guys ya, sampai kapanpun ya di hatinya Julian itu tidak ada Dania ya. Dania itu hanya masa lalunya. Dia tanya kepada Safira bukan karena dia sudah baik kepada Dania, melainkan hanya karena memang dia terkejut saja. Dia heran dengan Dania saat ini keadaan tidak baik-baik saja semacam itu. Dan sampai kapanpun dia tetap akan benci dengan Dania dan tidak akan berubah semacam itu. Nah sementara itu nih guys ya ada Romi, di mana Romi itu bingung banget nih guys, karena apa? Laptopnya itu nggak bisa digunakan gitu loh guys. Dia tidak bisa meng-backup data-datanya yang ada di laptopnya semacam itu. Nah otomatis membuat Romi ini sangat bingung apa yang harus dia lakukan. Nah di situ nih guys dia mendapatkan pesan nih guys ya dari Rafael, di mana Rafael telah mengirimkan uang sebesar 500 juta. Sebagai gantinya dia harus memberikan file-file informasi penting mengenai perusahaannya yang ada di Julian. Oleh karena itu mengenai apa saja proyek yang akan dilakukan oleh Julian dia harus tahu, dan itu dari Romi karena Romi sendiri yang menjanjikan semacam itu untuk memberikan file-file penting perusahaan Andromeda Gemilang semacam itu. Nah di situ nih guys ya dia bingung, dia marah-marah karena file-filenya Andromeda Gemilang itu yang ada di laptopnya tidak bisa dibuka karena error masih belum bisa di backup semacam itu. Kemudian dia malah marah-marah menyalahkan laptopnya semacam itu, laptop yang rusak lah, laptop yang inilah semacam itu loh guys. Jadi dia itu marah semacam itu. Nah sementara Rafael ini bingung nih guys, dia sudah mengirimkan pesan kepada Romi, kenapa pesannya hanya centang 2 padahal sudah dibaca, lalu kenapa tidak dibalas misalkan iya atau gimana gitu, yang penting kan ada balasannya. Ini apa jangan-jangan Romi ini mau mengecewakan Rafael, apa dia mau menipu Rafael? Tentu saja Rafael tidak akan pernah tinggal diam jika dia itu dibohongi oleh Romi, jika dia itu ditusuk oleh Romi, maka tentu saja Rafael tidak akan pernah tinggal diam. Dan di situ nih guys ya, karena Rafael sudah mempercayai Romi dan dia sudah mengirimkan uang 500 juta semacam itu. Sementara itu nih guys ya, di ruang makan itu ada mama, papa dan juga Mona nih guys. Hanya saja di situ suaminya Mona, Rafael itu tidak ikut makan, makanya membuat Mama Lestari sangat bingung kepada anaknya semacam itu. Tiba-tiba datanglah Rafael nih guys yang minta izin kepada mamanya dan langsung mau pergi begitu saja. Walaupun sebenarnya di situ nih guys Rafael pengen duduk dulu makan sebentar dulu semacam itu sebelum pergi ke kantor. Nah di situ juga nih guys ya, memang dia itu perginya langsung terburu-buru semacam itu tanpa saliman kepada papanya. Nah kira-kira ada masalah apa ya tuh dengan papanya semacam itu? Makanya di situ ditanya tuh ya Papa Gunawan oleh Mama Lestari. Di situ Mama Lestari bertanya kepada Papa kenapa kok di situ tidak ditegur oleh anaknya? Apakah ada masalah antara Rafael dan juga Papa semacam itu? Nah kemudian Papa Gunawan menjawab bahwa tidak ada masalah apapun semacam itu. Ya walaupun dalam hatinya memang di situ Papa Gunawan menyadari bahwa saat ini memang ada cross di antara anaknya semacam itu loh guys, karena memang sudah tahu ya bahwa papanya mempunyai perusahaan baru semacam itu loh guys. Dan di situ makanya membuat Rafael ini sedikit benci dengan papanya, tidak menegur papanya semacam itu loh guys. Jadi memang di situ. Nah sementara itu juga ada Mona nih guys. Mona itu juga pengen bergegas, dia pengen cepet ke kantornya karena ada sesuatu hal yang pastinya harus dia urus semacam itu nih guys, ada hal yang sangat penting. Makanya dia juga makannya tidak begitu banyak di ruang makan, jadi dia langsung sesegera mungkin nih guys ya pergi begitu saja nih guys. Dan sementara itu juga membuat Tante Lestari pengen ikut saja dengan
Mona, kenapa? Karena kalau misalkan ikut dengan papa ya guys, gak enak juga semacam itu karena papa ini lagi teleponan sama Safira. Safira yang tiba-tiba ngechat terus menelpon semacam itu. Nah, memang di situ Safira sengaja menelpon nih guys ya untuk tanya kepada Papa Gunawan semacam itu nih guys, mengenai nanti yang akan ke makam jam berapa semacam itu untuk mengambil sampel mamanya semacam itu loh guys. Karena di situ Safira harus mengambil sampel mamanya nih guys ya untuk membuktikan bahwa Dani adalah saudara kandungnya semacam itu. Dan bagaimana mengenai biaya semacam itu. Nah, mengenai biaya dan dokter forensiknya udah diurus oleh Papa Gunawan. Nah, hal tersebut tentu saja membuat ya Safira tidak enak hati semacam itu. Namun menurut Papa Gunawan itu sudah menjadi tanggung jawab dari Papa Gunawan, di mana dia itu memang dulunya diminta oleh papanya ya almarhum dari papanya Safira. Jadi gak usah dikhawatirkan semacam itu mengenai biaya, walaupun Safira nggak enak semacam itu ya. Di situ nih guys ya, mengenai semua itu sudah diurus Papa Gunawan semacam itu nih guys. Memang antara Safira dan juga nih guys ya Dani itu adalah saudara kandung, jadi nggak usah diherankan semacam itu loh guys ya. Maka dari itu memang harus membongkar makam mamanya nih guys untuk mencocokkan DNA Safira dan DNA Dania itu sama atau tidak semacam ini guys. Usai menelpon Papa Gunawan, di situ ada suaminya nih guys ya, dan dia tuh segera bergegas ke bawah nih guys ya. Sementara itu suaminya memang sebenarnya pengen ikut ya semacam itu, menemani Safira nih guys ya ke makam mamanya semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, suaminya tentu saja ikut nih guys, takutnya nanti Safira di sana ada apa-apa semacam itu nih guys. Justru malahan membuat Safira seneng nih guys. Sementara itu langsung membuat Safira itu ke bawah untuk mempersiapkan makan paginya Julian. Nah, Julian itu sedang ditelepon nih guys ya oleh Mona, dan Mona itu sengaja mengabari kepada Julian nih guys ya bahwa dia sudah mempersiapkan proposal baru semacam itu, karena proposal yang lama telah diciplak oleh Platinum Mandiri oleh Rafael semacam itu nih guys. Dan maka dari itu nih guys ya, ngebuat Mona harus melakukan ini semua agar dia bisa mewujudkan mimpinya untuk bisa bersama dengan Rafael. Tentu saja dia tidak akan pernah membiarkan Rafael menghancurkan perusahaannya Julian hanya karena untuk menjatuhkan Julian dan mendapatkan Safira semacam itu. Dan di situ Julian sebenarnya sangat terima kasih dengan Mona atas semua yang telah dia lakukan. Namun dia melakukan itu semua atas kepentingan untuk suaminya. Dia tidak mau kehilangan ya kan ayahnya semacam itu. Bagaimanapun yang akan terjadi, kan dia lagi hamil semacam itu. Nanti kalau lahiran tanpa seorang ayah gimana semacam itu. Dan di situ nih guys ya, sementara itu nih guys ya, ada sekretarisnya Rafael yang tiba-tiba datang dan memberikan surat ya guys dari PT Marco Jaya semacam itu. Nah, kemudian surat itu nih guys sengaja dikasihkan langsung kepada Rafael nih guys. Dan kemudian Rafael itu bingung kira-kira isinya suratnya tentang apa. Dia mulai tek-tekser gitu guys ya. Kira-kira setelah dilihat, ternyata setelah dibuka tuh ya suratnya, itu isinya tentang ya perusahaan Platinum Mandiri itu ternyata di blacklist ya guys ya dari Tol Cibeber, proposal Tol Cibeber. Kenapa? Karena memang pembuatan proposalnya itu dinilai menjiplak proposal dari Andromeda Gemilang, perusahaannya Julian semacam itu nih guys ya. Dan hal tersebut tentu saja membuat Rafael semakin murka dan marah semacam itu, dan otomatis dia menyalahkan siapa? Romi. Pastinya Romi sudah berbohong. Pastinya Romi ini sudah menipu semacam itu. Karena pas waktu ditelepon tadi malam pun juga ekspresinya semacam itu nih guys ya. Dan itu artinya bahwa Romi sudah membohongi Rafael. Maka dari itu membuat dia semakin marah, membuat dia tuh semakin benci dengan apa? Karena dia sudah percaya dengan Romi. Padahal jelas-jelas sudah dikasih tahu papanya untuk tidak percaya dengan Romi semacam itu loh guys. Maka dari itu membuat ya guys keadaan dia benar-benar tidak baik-baik saja, dan dia harus segera ke rumahnya ya, tempat dimana keberadaan Romi saat ini nih guys ya, untuk menegur Romi, untuk marah kepada Romi, untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang ia lakukan semacam itu. Gara-gara ulah Romi nih guys ya, dia percaya dengan Romi, dia didiskualifikasi nih guys ya atas kejadian penjiplakan proposal, dan membuat dia itu tidak bisa ikut tender semacam itu. Dan imbasnya pastinya ini akan berakibat sangat buruk terkait kliennya semacam itu loh guys. Nah, sementara itu nih guys ya, ada juga Julian bersama dengan istrinya nih guys ya, Safira nih guys, harus bergegas-gegas nih guys. Safira harus segera mungkin ke makan mamanya. Nah, pikirannya Mama Gina ke makam mamanya itu dikarenakan pengen ziarah. Padahal sebenarnya di situ maunya adalah untuk membongkar makam mamanya. Kenapa membongkar makam mamanya? Untuk mendapatkan sampel bukti bahwa Dania adalah saudara kandung dari Safira semacam itu. Mendengarkan hal itu ternyata membuat Sisi selama ini tidak tahu apa-apa. Loh, kok bisa? Emang hubungannya dengan Dania dan juga Kak Safira itu apa? Mereka adalah saudara. Tahu dari mana? Tahu dari Pak Gunawan semacam itu. Makanya nih guys ya, ketika itu nih guys membuat Mama ya Gina itu menceritakan kepada Sisi anaknya. Makanya seperti itu, kalau telepon harusnya selalu
bisa ditelepon semacam itu loh. Jangan main ngilang mulu aja seperti itu. Ternyata banyak miskomunikasi nih guys yang dia tidak ketahui tentang ya Kak Safira dan Dania ternyata saudara kandung semacam itu loh guys ya. Dan di situ nih guys ya, makanya bergegaslah tuh Safira dan Julian segera mungkin ke makam mamanya semacam itu nih guys ya. Dan tentu saja berharap yang terbaik semacam itu nih guys. Yang pastinya Mama Gina akan selalu mendoakan ya Safira dan suaminya semacam itu demi yang terbaik. Sementara Sisi itu ternyata baru tahu ya bahwa Dania itu berkemungkinan adalah saudara kandung atau kakak dari Safira semacam itu. Dan di situ ya Tante Wulan pun sebenarnya juga sangat heran ya guys ya dengan Dania. Padahal Dania sejahat itu masih punya saudara yang peduli seperti Safira semacam itu loh guys. Dania itu memang adalah wanita yang jahat, namun Safira itu masih menganggap dia keluarga semacam itu. Dan mudah-mudahan dengan hal ini Mama Gina berharap bahwa Safira bisa membantu Dania memulihkan keadaan dia, sehingga kalau dia sudah tahu bahwa nantinya dia adalah saudaraan semacam itu dengan Safira, bahwa dia tuh nggak sendirian di dunia ini semacam itu loh guys. Dan memang di situ nih guys ya, tiba-tiba ada Sisi nih guys yang tiba-tiba mau pergi nih guys ke kampus naik mobil sendirian, walaupun sebenarnya di situ pengen diantarkan oleh mamanya saja. Takutnya dia itu ngilang-ngilang semacam itu. Nah, Sisi nggak mau. Dia bilangnya apa? Padahal dia mau menemui Yuda kan, dia mau ke sana kemari semacam itu naik mobil sendirian. Dan untung saja di situ nih guys ya ada Tante Wulan, di mana Tante Wulan itu membantu Sisi nih guys. Walau bagaimanapun Sisi itu lebih baik kekuliahan naik mobil sendirian saja semacam itu ya, sekali-sekali sendirian tidak apa-apa lah semacam itu nih guys ya. Otomatis membuat Sisi itu senang nih karena diizinkan mamanya berkat bantuan dari Tante Wulan, kemudian dia memeluk Tante Wulan. Nah, karena Wulan itu dipeluk oleh Sisi membuat dia itu aneh semacam itu ya, walaupun itu baik sebenarnya. Dia baru sadar ternyata Sisi selama ini baik dan peduli memeluk dia semacam itu loh guys. Memang semua adalah keluarga semacam itu yang peduli dengan Tante Wulan. Apapun yang terjadi dengan Tante Wulan, kita semua adalah keluarga semacam itu. Nah, dari situlah Tante Wulan menyadari kebaikan dari keluarganya Mbak Gina, dan dia senang bisa ada di keluarganya Mbak Gina yang menerima keadaan dia baik-baik saja semacam itu. Jadi buat Wulan gak usah bingung, walaupun dia ditinggal Romi sekalipun, keluarganya akan sayang betul kepada Wulan semacam itu loh guys. Romi nih guys ya lagi bersiap-siap ke kantornya Julian nih guys. Tentu saja dia mau mengambil berkas penting yang ada di perusahaannya Julian nih guys untuk kepentingan dia sendiri. Nah, di situ nih guys ya dia sedang disiapkan minuman nih guys ya, hangat oleh ya pembantunya semacam itu, oleh ART-nya nih guys. Dan di situ dia tidak sadar nih guys, itu pagi-pagi dia sudah didatangin oleh Rafael. Rafael memang sengaja datang ke tempatnya Romi karena dia sangat marah sekali nih guys. Makanya langsung datang ke rumahnya, langsung main menghajar Romi nih guys ya. Karena apa? Dia dikecewakan oleh Romi. Ternyata file yang diberikan Romi itu justru malah berniat buruk kepada Rafael semacam itu nih guys ya. Justru malah dia didiskualifikasi semacam itu. Dan tentu saja dia berpikir nih guys bahwa Romi telah mengkhianati dia semacam itu loh guys. Makanya di situ dia langsung menghajar kepada Romi, langsung main dihajar seperti itu. Nah, sementara Romi ini bingung kenapa dia datang-datang tiba-tiba langsung main menghajar begitu saja nih guys. Dan Romi itu kebingungan apa yang sedang terjadi. Nah, karena Romi tidak mau dihajar, otomatis dia mau membela diri dia sendiri nih guys ya, dan berusaha untuk saling menghajar satu sama lain nih guys ya. Dan dia nih guys ya ketika berusaha untuk menghajar Rafael, dan Rafael pun juga tidak terima atas perlakuan dia karena dia dikhianati nih guys ya. Perusahaan dia harus didiskualifikasi dari Tol Cibeber nih guys. Padahal proyek tersebut itu sangat bagus banget buat perusahaannya Platinum Mandiri seperti itu loh. Kenapa justru malah dia tuh percaya dengan Romi semacam itu loh guys. Dan Romi di situ bingung kenapa kok marah-marah. Nah, kemudian di situ kesempatan bagi Rafael untuk menjelaskan bahwa semua ya apa yang dilakukan ya oleh Romi itu ternyata tidak berguna sama sekali semacam itu loh. Dia sudah mengirimkan uang 500 juta ke Romi, namun ternyata dia malah mengkhianati gara-gara file yang diberikannya itu ya membuat dia itu malah merasa mengalami namanya penjiplakan. Nah, karena dia menjiplak filenya proposal miliknya Andromeda Gemilang, otomatis dia didiskualifikasi nih guys ya dari proyek Tol Cibeber seperti itu nih guys ya. Dan otomatis di situ nih guys ya Romi juga bingung karena masalahnya yang tahu proposal itu hanya Romi gitu loh, dan juga Rafael semacam itu. Nah, mungkin ada orang lain mungkin yang membocorkan akan hal itu nih guys, yang untuk mencegah semacam itu loh guys. Nah, semacam itu. Namun apapun yang terjadi itu bukan urusannya Rafael. Kenapa? Dia minta nih guys ya kepada
Romi nih guys uang 500 jutanya tuh dikembalikan semacam itu, karena sudah ditransfer 500 juta katanya dia akan ngasih file-file proyek-proyek yang ada di perusahaannya Julian semacam itu loh guys. Dengan sangat lantang, marah, geram, dia memukul nih guys, dan langsung pokoknya mau nggak mau dia harus mengembalikan semua image-nya seperti itu loh guys. Dan disitu Rami bingung banget nih guys, apa yang sedang terjadi? Kira-kira siapa yang sedang mengadu dombanya semacam itu loh guys. Nah sementara Safira nih guys ya, untuk menguji kebenaran dia harus mendapatkan sampel dari orang tuanya, maka dari itu dia harus ya membongkar makam mamanya seperti itu nih guys ya, untuk kepentingan mendapatkan sampel dari mamanya seperti itu. Nah otomatis dia harus membongkar sampel tersebut nih guys, untuk bisa mendapatkan sampel dari mamanya, karena memang apa? Karena mamanya sudah meninggal. Nah semacam itu nih guys ya, untuk mendapatkan sampelnya harus dibongkar. Walaupun ini sangat berat buat Safira nih guys, namun kepentingan ini ia harus lakukan. Dan dia berharap kalaupun ini ya kan memang benar bahwa Dania adalah saudaranya, apa yang telah dia lakukan ini tidak sia-sia semacam itu. Di situ nih guys ya, Safira sebenarnya bingung nih guys ya, apa yang dia lakukan sebenarnya baik atau tidak semacam itu. Sebenarnya dia tidak tega seperti itu loh guys, harus ya membongkar makam mamanya untuk mendapatkan sampel untuk membuktikan kebenarannya semacam itu loh guys. Bahkan di situ ada dokter forensiknya yang langsung mengambil sampelnya langsung di kuburan makam mamanya semacam itu loh guys ya, untuk mengambil semacam itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, Safira tidak kuasa nih guys ya, bingung, dia juga menangis nih guys, dan dia benar-benar nggak kuat semacam itu loh guys ya. Makanya Safira di situ benar-benar keadaannya semakin drop nih guys ya. Walau bagaimanapun tindakan tersebut sebenarnya nggak bagus semacam itu loh guys. Makanya dia langsung drop, dia langsung pingsan semacam itu, dan membuat suaminya harus membawa ke tempat yang lain nih guys ya, untuk ditenangkan semacam itu nih guys, agar dia sadar. Nah sementara itu nih guys ya, ada Sisi di mana Sisi itu berusaha tetap ke rumahnya Yuda untuk mencari di mana keberadaan Yuda. Nah di situ dia melihat ada Ray, dan Ray itu kayaknya lagi menelpon seseorang yang mengetahui di mana keberadaan Mas Yuda. Nah di pikiran dia nih guys ya, dia tanya terus kepada Ray, namun sayangnya Ray itu nih guys ya harus segera bergegas nih guys ya, untuk mencari di mana bosnya yaitu Yuda, di mana keberadaan dia saat ini. Pertanyaan Sisi itu ternyata hanya dihiraukan saja nih guys ya, dia tidak begitu diperhatikan. Nah di situ Sisi bingung banget, itu kayaknya Ray lagi mencari atau ngobrol dengan Mas Yuda. Makanya untuk mengetahui kebenarannya di mana keberadaan Yuda saat ini, maka lebih baik dia berusaha untuk menyusul ya dari belakang nih guys ya, Ray semacam itu loh guys. Nah sementara Safira tuh guys ya, memang keadaan dia drop banget nih guys ya, pasca dia tahu betul bahwa makam mamanya harus dibongkar semacam itu. Karena itulah yang membuat Safira tak kuasa menahan tangis, pusing semacam itu, dan akhirnya di situ dikasihlah tuh dia minum nih guys, untuk membuat keadaan dia baik-baik saja semacam itu. Nah melihat kondisi dia yang ternyata membuat dia pingsan, lebih baik di situ suaminya membawa Safira saja untuk pulang. Namun ternyata guys, Safira tuh pengen tetap ya melihat ya pembongkaran mamanya untuk mendapatkan sampel, bener nggak nanti itu bakal jadi bukti ya, bener nggak nanti itu membuktikan bahwa Dania itu adalah saudaranya semacam itu. Makanya dia tetap pengen ke kuburan ya, ke makam mamanya itu sampai selesai pembongkarannya semacam itu. Namun di situ sebenarnya Pak Gunawan pun sebenarnya sudah menawarkan gitu loh guys, bahwasannya lebih baik Pak Gunawan saja yang mengurus semuanya. Namun Safira pengen semacam itu. Dan di situ nih guys ya, dokter forensik telah mendapatkan bukti sampel semacam itu nih guys, dan makanya langsung nih guys ya, langsung ditaruh di plastik yang khusus semacam itu nih guys ya, yang akan dicek kebenarannya bahwa sampel itu mamanya, almarhum mamanya itu dengan sampel dari Dania dan juga sampel Safira semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, setelah dokter mendapatkan sampelnya, otomatis mengabari kepada Safira dan juga Pak Gunawan semacam itu bahwa telah mendapatkan sampel mamanya. Lalu bagaimana dengan sampel dari Safira dan juga tes DNA-nya, sampel dari Dania, untuk mengetahui hasil tes DNA-nya nanti seperti apa. Dan tentu saja Safira itu sudah membawa sampel dari Safira sendiri dan sampel yang sudah diambil dari rambutnya ya Dania dari dokter Yana nih guys. Nah di situ sudah diserahkan ya, diserahkan di amplopnya itu sudah ada nama-namanya di situ nih guys ya, dan di situ nanti bisa diuji oleh dokter forensik yang mana menyatakan bahwa nanti kebenarannya akan seperti apa, hasil tes DNA-nya seperti itu loh guys. Dan maka dari itu, untuk menguji kebenaran yang akan hal itu nih guys, pastinya sangat tidak mudah banget buat Safira. Dan Safira berharap yang terbaik bahwa hasilnya sangat memuaskan, karena walau bagaimanapun jika benar bahwa Dania adalah kakak kandungnya, maka pembongkaran makam mamanya tidak sia-sia semacam itu loh guys. Kan makanya Safira itu juga sedih sebenarnya. Nah sementara itu nih guys ya, ada
Sisi yang terus berusaha menyusuri mobil ya, di mana keberadaan Mas Yuda. Melalui Ray, dia membutuhkan dari belakang nih guys ya. Dia harus tahu di manakah Ray itu ketemu dengan Mas Yudanya semacam itu nih guys. Karena ini kesempatan bagi sisi nih guys ya, untuk mengetahui di mana keberadaan Yuda walaupun di tengah-tengah jalan sempit semacam itu nih guys. Nah, sementara Romi itu nih guys ya, ternyata dia memang tidak tahu diri banget nih guys ya, untuk mendapatkan sampel, proposal dan lain-lain serta arsip-arsip dari perusahaan eh, proyeknya perusahaannya Julian, Andromeda Gemilang seperti itu loh guys, membuat dia itu tetap tidak tahu diri. Pasti orang-orang akan mengira bahwa dia itu tetap keluarganya, ya kan, Julian gitu loh. Walau bagaimanapun dia akan tetap ya boleh diperbolehkan untuk masuk sementara itu, dan tidak ada orang yang akan mengusir dia semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, ketika dia bisa memasuki kantornya, dia ngerasa dengan pedenya pada awalnya nih guys ya, bahwa dia akan diterima semacam itu. Dan di situ tiba-tiba ada sapam nih guys yang bilang kepada Pak Romi, di mana Pak Romi itu bukan lagi anggota karyawan. Kalau bukan karyawan di perusahaannya Julian, dia tidak diperbolehkan kenan untuk masuk ke ruangannya, ya ke ruangan orang-orang penting semacam itu yang ada di ruangannya Julian. Nah, itu ada alasannya. Kenapa? Karena Pak Julian sendirilah yang memberikan pengumuman di mana nanti kalau ada Romi itu tidak diperbolehkan masuk ke kantornya semacam itu. Makanya langsung ditunjukkan itu di madingnya, di pengumuman, yaitu di situ di madingnya itu sudah ada pengumumannya di papan itu nih guys, bahwa di situ sudah terpancang nyata kalau ada namanya Romi semacam itu nih guys ya, dengan fotonya seperti ini, tidak boleh diizinkan masuk ke kantornya semacam itu. Mengetahui hal itu tentu saja membuat Romi ini semakin marah geram. Ternyata dia dipermalukan oleh banyak orang dan juga sapamnya semacam itu loh guys, dan dia ngerasa dia tidak terima. Orang niatnya sendiri ke perusahaan Julian aja untuk menghancurkan, untuk mencari filenya, untuk menghancurkan perusahaan Julian, memang Romi pantas mendapatkan itu semua karena dia memang layak semacam itu. Makanya dia marah betul. Nah, sementara sisi nih guys ya, dia menguping pembicaraan nih guys ya antara Ray dengan orang yang ia temui di situ nih guys ya. Dia berusaha terus mencari tahu nih guys, sebenarnya gak kabarnya di situ Mas Julian itu akan ketemuan di situ nih guys ya. Namun di situ yang jadi pertanyaannya, kenapa Ray bertemu dengan orang lain? Dia terus guys mendengarkan ucapannya, kira-kira apa yang dibahas oleh Ray dan juga temennya. Nah, di situ ternyata membahas bosnya Ray, di mana Yuda itu beberapa kali ikut turnamen gitu loh guys, pertarungan semacam itu, bebas semacam itu loh guys, dan di situ 4 kali menang semacam itu. Yang luar biasanya dia kuat banget loh 4 kali nih guys ya. Namun yang jadi masalahnya di situ adalah menurut orangnya yang ditanya itu ternyata tidak mengambil hadiahnya semacam itu. Kok kenapa ya tidak mengambil uangnya semacam itu Pak? Apakah dia sudah punya banyak uang seperti itu? Nah, itu yang jadi masalahnya semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, Ray itu juga bingung nih guys, tanya ke temennya kalau nanti melihat Mas Yuda lagi ya bertarung semacam itu, tolong kabari Ray semacam itu, karena dia pengen ketemu dengan bosnya semacam itu nih guys. Walau bagaimanapun di situ nih guys ya, bosnya keadaannya gimana, luka-luka atau tidak, ya pastilah bertarung itu luka-luka menurut temannya. Nah, kemudian setelah mendapatkan informasi dari temannya itu nih guys ya, dia meminta temannya untuk mengabari suatu saat jika ketemu dengan Mas Yuda. Nah, di situ Sisi sudah mengetahui semuanya bahwa ternyata memang Mas Yuda itu mengikuti pertarungan bebas semacam itu loh guys, dan diharapkan bahwa Ray nanti kalau tahu segala sesuatu langsung kabari Sisi semacam itu, biar Sisi juga tahu di mana keberadaannya Mas Yuda. Karena walau bagaimanapun ternyata saking histerisnya, ya saking ada masalahnya, Yuda itu ikut pertarungan bebas semacam itu nih guys. Dan di situ Ray juga bingung di mana mencari bosnya semacam itu. Nah, sementara Rafael ini nih guys ya, dia sangat kecewa banget nih guys, keadaan dia memang tidak baik-baik saja. Karena apa? Ternyata dia dinyatakan diskualifikasi dari proyek gitu loh. Pembuatan tol Cibeber semacam itu nih guys, membuat dia tidak baik-baik saja semacam itu. Karena penjeplakan ya proposal itu ternyata sudah diketahui. Ya, kenapa? Karena tentu saja Muna sudah tahu semuanya dan Muna punya buktinya. Tiba-tiba ketika dia masuk ke kantornya, ternyata di situ ada yang menelpon. Di situ adalah salah satu kliennya, di mana kliennya itu nih guys ya menyatakan mengundurkan diri kerjasama dengan perusahaan Platinum Mandiri. Kenapa? Karena di situ perusahaan Platinum Mandiri yang dilakukan ya, yang dipimpin oleh Rafael itu ternyata tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena ternyata melakukan penjeplakan proposal miliknya Andromeda Gemilang semacam itu perusahaan Julian, dan otomatis image-nya sangat buruk sekali, dan otomatis dia tidak bisa meneruskan lagi kerjasama dengan Platinum Mandiri. Dan oleh karena itu nih guys ya, membuat Rafael ini bingung bagaimana cara membuat investornya itu nih guys ya bekerja sama lagi, kliennya mau bekerja sama, dan benar-benar hal itu hanya salah paham menurut dia semacam itu. Nah,
karena memang dia sudah didiskualifikasi dan memang sudah diketahui banyak orang penjebakan hal itu, ternyata berimbas sangat fatal buat perusahaan dia. Kliennya satu itu ada yang mengundurkan diri untuk kerjasama dengan perusahaannya Platinum Mandiri. Tentu saja membuat Rafael stres dan sangat marah betul. Karena apa? Dia percaya dengan Romi. Sudah dijelaskan oleh Papa Gunawan yang menyatakan lebih baik jangan pernah bekerja sama dengan Romi. Dia nekat. Dan alhasil apa? Dialah yang menuai hasilnya. Dan dia gagal mendapatkan apa yang dia mau. Semacam itu loh guys. Dan tentu saja dia sangat marah dan sedih nih guys ya. Ternyata usaha yang dia lakukan untuk menghancurkan perusahaannya Julian gagal. Sekarang malah apa? Malahan dia sendiri yang malah menuai kegagalan hal tersebut. Niatnya itu mendapatkan file proyek-proyek perusahaan dari Julian, ternyata dirinya yang malah gagal semacam itu. Dan ternyata dia sedih nih guys ya, didiskualifikasi dari proyek pembuatan tol Cibeber semacam itu.